Menurut aku pertama pantang itu menahan yang biasa kita lakuin, biasa-biasaan buruk. Kayak misalnya emosional kita diatur apa gimana di pantang itu, jadi yang biasa marah jadi nggak sering marah. Terus misalnya kesukaan kita apapun makanan yang sering dominan banget jadi dikurangin gitu porsinya. Kalau puasa sendiri di sini puasa tuh nggak harus selalu puasa untuk nggak makan, nggak minum, tapi lebih ke cara pola hidup kita juga diatur dari puasa. Misalnya puasa, apalagi ada puasa rekomendasi dari Paus kan, itu ada puasa emosionalnya, terus puasa buat kita lebih sering mengasihi, lebih sering lemah lembut kayak gitu-gitu. Kalau pantang, menurut saya pantang itu seperti suatu tindakan. Contohnya seperti gini, misalnya saya kan perokok. Misalnya nih, saya kan perokok. Nah, pantang saya itu di masa puasa seperti ini, saya itu tidak merokok atau mengurangi merokok. Seperti begitu. Kalau misalnya puasa, itu puasa menurut saya di sini, kalau di kita Katolik itu puasa itu tidak berpatokan pada makanan atau minuman. Nah, kalau puasa menurut pengertian yuridis ya, itu tuh seperti makan kenyang sehari sekali. Contohnya misalnya ada makan pagi, makan malam, makan siang, gitu kan. Nah kita makan pagi, contohnya kita makan paginya kenyang tuh dimakan pagi, jadi dimakan siang dan malamnya itu sudah tidak kenyang lagi. Itu pengertian puasa menurut yuridis. Kalau pantang itu mengurangi hal-hal yang kita suka, kayak main game, terus dikurangin sedikit-sedikit kayak gitu. Terus kalau misalnya puasa itu cuma makan dalam sehari itu kenyang, satu kali kenyang, entah itu makan pagi, siang, ataupun malam. Kalau misalnya kita makan 2 centong jadi 1 centong kayak gitu. Yang gue ketahuin tentang pantang dan puasa, yang pertama puasa itu dilakukan oleh anak umur 17 tahun ke atas, dan itu adalah makan sekali kenyang. Jadi di antara pagi, siang, dan malam makan 3 kali, itu kalian pilih salah satunya, yaitu makan beratnya. Dan untuk puasa sendiri di Katolik tidak diwajibkan puasa, jadi minum itu bebas. Lalu kalau pantang itu adalah menghindari kebiasaan yang buruk. Contohnya seperti kalau misalkan ada orang yang ngerokok, jadi dia pantang rokok sebulan. Kalau dari saya misalkan pantang yang sering jajan gitu, jadi saya pantang selama 40 hari itu. Nah, keduanya adalah untuk menebus sengsara Tuhan Yesus gitu. Pantang dan puasa itu tindakan yang dilakukan oleh umat Katolik untuk memperingati wafat Yesus Kristus. Menurut saya, itu dilakukan pada hari Rabu dan hari Jumat, Rabu Abu dan Jumat Agung. Terus perbedaan antara pantang dan puasa? Kalau puasa itu tentang makanan, kayak tidak makan daging, makan 1 hari kenyang 1 kali gitu. Terus kalau pantang itu kita kayak peraturan, tapi bukan diatur oleh orang lain, tapi diatur oleh diri sendiri gitu. Kayak pantang untuk tidak melakukan hal-hal buruk begitu. Itu menurut saya. Kalau menurut saya, pantang dan puasa itu yang pertama itu pantang bagi kita umat Kristiani, yang lebih khususnya umat Katolik. Kalau pantang itu yang pertama itu kita pantang makan daging. Itu daging yang pertama. Terus yang kedua garam. Itu kita harus benar-benar pantang ketika kita menjalani puasa. Nah, kalau puasa itu misalkan pada saat hari hal puasa, misalkan hari Jumat itu dari kita bangun tidur sampai sore jam 6 lewat lah. Ya baru kita harus kita pantang lah, dari pagi sampai jam 6 sore kita pantang, tidak boleh makan, minum. Ya. Kalau misalkan pantang rokok gitu, ya tergantung dari kita masing-masing sih, kalau bagi yang anak laki-laki. Itu menurut saya menambah iman kita. Kita lebih dekat kepada Tuhan gitu, jauh dari dosa.
tentunya sukacita ya. Yang pertama kalau misalkan gue sendiri pantang jajan, yang pertama pasti uang jajan gue jadi bertambah, maksudnya ketimbun gitu buat nabung, jadi bisa dipakai buat sesuatu yang berharga nantinya di akhir bulan atau setelah beres pantang itu. Kita bisa apa ya, bisa merasakan suasana ISIS mungkin, terus juga bisa ngurangin hal-hal yang kita sukai negatif ya. Kayak kurangin bahasa-bahasa kasar kayak gitu. Yang pertama pasti semakin kuat iman saya, soalnya di situ kita dihadapkan dengan godaan toh. Misalnya kita keluar bermasyarakat gitu, keluar itu kita dihadapkan, kita lihat teman kita lagi ngerokok atau mungkin teman kita lagi ada kesibukan yang memang itu kesibukan yang selalu kita lakukan. Nah, ketika kita dalam masa puasa dan pantang ini, kita di mana iman kita diuji bahwa kita harus bisa jauhi dari godaan gitu. Yang aku dapat dari puasa dan pantang kali ini, kita tuh lebih banyak bisa menahan emosional, terus bisa mengontrol diri, dan jadi lebih sering berdoa karena justru di masa-masa puasa pantang ini doanya lebih bisa dikuatin. Aku pantang jajan. Pantang yang paling utama di sini saya pantang soal rokok. Kebetulan saya juga perokok, tapi di sini dari pas pembukaan puasa kemarin, Rabu Abu kemarin, pembukaan puasa dan pantang, nah itu saya sudah mulai mengurangi rokok. Pantang main HP, Main HP, pantang jajan, pantang jajan, pantang Lebih baiknya lagi kita pantang merokok juga bagi yang merokok. Aku pantang emosi karena aku orang yang gampang marah. Terus sama pantang buat nggak ngomong mulu sih. Jadi lebih banyak bertindak daripada berbicara. Pantang ini kayak melawan perintah orang tua gitu. Ya. Masa prapaskah ini saya pantang untuk tidak berpikir buruk terhadap orang lain, terus tidak minum minuman keras kayak alkohol gitu. Itu aja.